Keadaan iblis di neraka. Telah diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan iblis dan jin dari api, sebagaimana disebutkan di dalam firman-Nya yang menceritakan tentang iblis. Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu?" Menjawab iblis, "Saya lebih baik daripadanya, engkau ciptakan saya dari api sedang dia engkau ciptakan dari tanah." Al-Quran Surat Al-Araf ayat 12. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Al-Hijr ayat 27. Telah diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazab iblis dan orang-orang yang bersamanya dengan api neraka. Sebagaimana firman-Nya, "Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya." Al-Quran Surat Syad ayat 85. Telah diketahui pula bahwa azab tersebut amatlah pedih sehingga merasuk ke dalam tubuh. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara tabiat jasad dengan bahan yang digunakan untuk mengazab. Lantas bagaimana setan merasakan azab neraka padahal tabiatnya tidaklah berbeda dengan tabiat zat tersebut karena ia adalah makhluk yang diciptakan dari api? Maka jawabannya adalah sebagai berikut. 1. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mampu untuk merubah tabiat setan sehingga bisa merasakan azab api neraka. Bukankah terkadang setan merubah bentuknya dengan bentuk-bentuk yang tidak seperti tabiatnya? Terkadang dia tinggal di suatu tempat, tidur, duduk, mengenakan pakaian-pakaian yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Ia terkadang menempati rumah-rumah yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya ketika para pemiliknya memasuki rumah-rumah mereka, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai hadits Nabi Muhammad. Namun demikian benda-benda tersebut tidaklah terbakar meskipun bersentuhan dengan setan itu. Disebutkan di dalam beberapa riwayat bahwa setan pernah berupaya memalingkan Nabi Muhammad di saat syalatnya. Setan itu ingin merusak sholat beliau, maka Nabi pun mencekiknya dan tangan beliau merasakan dinginnya lidah setan itu. Seandainya setan tetap seperti tabiatnya yang berasal dari api, maka ia pasti membakar tangan Nabi Muhammad yang telah menyentuhnya. Nabi Adam alaihissalam telah diciptakan dari tanah, namun dirinya telah dijadikan memiliki berbagai kehususan yang tidak seperti kehususan sebuah tanah selama ruhnya masih berada di dalam tubuhnya. Tidak mungkin pada tubuh manusia ditanam sebuah pohon sebagaimana pohon itu ditanam pada sebidang tanah. 2. Boleh saja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan dari jenis api satu jenis lainnya yang lebih kuat dari api yang dipakai untuk menciptakan iblis sehingga dia merasakan azab api tersebut apabila dirinya dimasukkan ke dalamnya. Api itu sendiri memiliki tingkatan yang sebagiannya lebih panas dari sebagian lainnya. 3. Tidak semua azab yang ada di neraka adalah api yang membakar tubuh dan memberikan kepedihan kepadanya, namun ada azab berupa ular-ular, kalajengking, cambuk-cambuk dari besi yang dipukulkan kepada mereka yang diazab. Di dalamnya juga terdapat rantai-rantai panjang dan belenggu-belenggu serta pohon zakum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang amat panas. Al-Quran Surat Ad-Dukhan ayat 43-46. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dan dasar neraka yang menyala, mayangnya seperti kepala syaitan-syaitan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu, maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Al-Quran Surat Asy-Syafat ayat 64-66. Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Al-Quran Surat Asy-Syafat ayat 6-7. Jadi bentuk-bentuk azab itu adalah bermacam-macam sehingga boleh saja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menimpakan di antara macam-macam itu kepada setan untuk mengazabnya. Karena aturan-aturan yang berlaku di akhirat berbeda dengan aturan-aturan yang berlaku di dunia. Dan selama Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan untuk mengazab setan, maka azab itu akan menimpa mereka dengan cara yang diinginkannya. Yang terpenting bagi kita adalah berupaya agar tidak termasuk ke dalam orang-orang yang membantu setan-setan itu. Fatwa Al-Azhar Juz 8 hal 284.